Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan dan para siswa yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam ibadah. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari KJ 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus, Roh Penghibur bagi kita. Damai sejahtera Allah bersama dengan saudara dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan kembali menyanyi dari NKB 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya.
Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita akan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Saya akan baca ayat yang ganjil, sedangkan saudara-saudara membaca ayat yang genap. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami saat ini, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya apa yang kami akan baca dan renungkan ke dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 yang begini bunyinya. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita adalah sang penyintas, berjuang menghadapi ketakutan dan tantangan. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah mengalami kecemasan. Setiap manusia mengalami kecemasan dalam kehidupannya. Cemas itu tanda apa sih? Cemas adalah tanda di mana seseorang merasa bahwa dirinya sedang berada dalam keadaan yang tidak ideal. Bahwa dirinya sedang menghadapi tantangan atau bahaya. Kecemasan adalah alarm bagi kita, tanda bagi kita. Kecemasan adalah alat ukur bagi hati kita, pikiran kita, untuk mengetahui adanya sebuah kejadian, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Saya sekarang berada di gereja. Saya ingin saudara-saudara melihat gereja ini. Sudah sejak 15 Maret, gereja ini tidak beroperasi. Artinya berjumpa secara fisik. Ruang ibadah ini menjadi kosong. Tempat ini yang biasanya dipenuhi begitu banyak orang, kosong. Saya ingin mengajak saudara juga untuk melihat bangku-bangku jemaat yang ada di sini. Saudara-saudara bisa mengetahui bahwa bangku-bangku ini telah kosong dan tidak terisi sejak begitu lama. Saudara-saudara, cemas? Ya. Kenapa bangku ini kosong? Karena banyak orang mencemaskan keadaan kesehatannya ketika seseorang harus bertemu dengan orang lain di situasi COVID seperti ini. Di situasi seperti ini, perjumpaan fisik bisa mengakibatkan penularan yang begitu masif. Di keadaan COVID, pandemi COVID ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap orang punya potensi menularkan dan ditularkan. Kecemasan itu membuat kita waspada. Kecemasan berbeda dengan ketakutan. Kecemasan adalah alat ukur kita untuk mengetahui adanya bahaya. Ketika gereja memaksakan diri dibuka, Anda akan mengetahui bahwa gereja akan punya dampak yang buruk bagi orang. Bisa menjadi tempat penularan, bisa menjadi lingkup dan tempat orang berjumpa dengan yang lainnya lalu saling menularkan satu dengan yang lain.
Itu sebabnya gereja menutup sementara perjumpaan fisik, kegiatan fisik, supaya orang bisa selamat. Kecemasan yang dimiliki membuat gereja ditutup sementara supaya orang lebih selamat. Kesehatannya terjaga. Jadi menurut saudara, kecemasan itu wajar tidak? Wajar. Kecemasan dalam titik tertentu bagus tidak? Yes, bagus. Tanpa kecemasan, Anda akan mudah sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri Anda. Tanpa kecemasan yang positif, Anda akan mudah untuk membahayakan diri atau orang lain di sekitar Anda. Kalau Anda melihat pisau tidak cemas, maka Anda akan mudah untuk mengiris tangan sendiri. Kalau Anda misalnya tidak punya kecemasan terhadap paku yang ada dan tersebar di sekeliling saudara, maka saudara tidak akan berhati-hati dan akan menginjak paku itu dengan sembarangan dan kaki Anda akan berdarah. Nah, kecemasan seperti ini adalah kecemasan yang positif. Lain soal ketika kecemasan itu menjadi sebuah paranoid tertentu. Kecemasan itu menjadi sebuah ketakutan yang tidak bisa dikendalikan, lalu mempengaruhi seseorang dan mengakibatkan depresi. Itu lain soal. Kecemasan menurut saya adalah bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, alat ukur bagi kita untuk kita mampu mengakses, menilai keadaan di sekitar kita dan merespon dengan tepat. Hari ini Yakub diceritakan sedang berada dalam kecemasan, dia harus kabur dari rumahnya. Setelah terjadi konflik dengan saudaranya Esau, ia kemudian pergi ke Haran. Ia berada dalam ketakutan yang luar biasa. Dia berada dalam kecemasan yang luar biasa. Dia mungkin berpikir bingung mau apa. Tetapi kecemasan itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Yakub diberikan janji, diberikan mimpi, bahkan di ayat yang ke-16 dan 17, ia mengatakan bahwa inilah pintu gerbang sorga. Artinya Yakub betul-betul dituntun oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun di situ. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, Yakub dibimbing oleh Tuhan dalam kecemasannya. Kita, yes, kita diberi akal budi untuk mengelola kecemasan kita diberikan akal budi untuk menilai keadaan, kita diberi akal budi untuk bisa menghadapi hal-hal yang membuat kita cemas. Kalau kita cemas, nilai kita jelek, kita diberi akal budi untuk menjadi penyintas. Penyintas dengan cara apa? Belajar tentunya. Kalau Anda cemas, nilai jelek tapi tidak belajar, saya meragukan kecemasan Anda. Kenapa? Karena justru Allah akan memberkati Anda dengan logika berpikir, dengan berperasaan yang tepat, supaya Anda bisa mengatasi kecemasan itu. Kalau Anda cemas, orang tua Anda akan marah, misalnya. Ketika Anda melakukan tindakan yang tidak baik, maka Anda diberikan logika berpikir oleh Tuhan, diberikan cara berperasaan dan dituntun oleh Roh Tuhan untuk menjadi penyintas. Supaya tidak dimarahin, maka aku harus melakukan ini itu. Kalau Anda cemas masa depan Anda, di masa pandemi ini begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin sebentar lagi Anda akan lulus, lalu Anda akan kuliah dan masih ada dampak-dampaknya lah pandemi ini di kemudian hari, lalu Anda cemas. Maka saatnya sekarang Anda minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan selalu ada dengan saudara, di dekat saudara, bersama dengan saudara untuk membangun logika berpikir. Saya punya teman, saudara-saudara, yang cemas tetapi kurang waspada. Jadi cemas dan waspada itu harus menjadi teman dekat, sahabat dekat. Dia cemas tetapi tidak waspada. Dia cemas kehidupannya akan hancur, tetapi dia kemudian mengerjakan justru hal yang membuat dirinya hancur. Bukan berusaha untuk mengatasinya. Maka dari itu saudara-saudara, buat saya hari ini Yakub mengajarkan kepada kita, ketika dia cemas, dia mengandalkan Tuhan. Dan nantinya berikutnya Tuhan akan menuntunnya. Dan nantinya perikop berikutnya Anda bisa baca di Alkitab, bahwa Yakub diberikan logika berpikir dan logika berperasaan yang baik. Sampai dia akhirnya harus bertemu dengan Esau, dia harus bersujud di depan Esau, memeluk Esau, dan berdamai dengan Esau. Dalam praktek yang panjang. Nah saudara-saudara, jangan takut untuk cemas. Cemas yang positif membuat Anda aware dengan keadaan,
dan membuat Anda mengandalkan Tuhan, dan membuat Anda akan bertanya pada Tuhan apa yang harus aku lakukan, dan membuat Anda akan bertindak dengan tepat dalam kehidupan saudara. Jadilah penyintas. Ketika kecemasan muncul, Anda harus menambahkannya dengan kewaspadaan, sehingga Anda bisa survive. Penyintas adalah survivor. Membuat Anda akan sanggup untuk menghadapi tantangan kehidupan apapun. Pengelolaan kecemasan adalah pengelolaan konflik diri. Orang yang berhasil adalah orang yang mampu mengelola konflik dalam dirinya dan mampu mengatasinya dengan baik. Mampu mencari jalan dengan baik. Bersama Tuhan, Anda akan mampu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kecemasan kami. Manusia hidup sejak awalnya selalu menghadapi tantangan-tantangan. Kami percaya bahwa tantangan-tantangan itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendewasakan hidup kami dan iman kami, serta psikis kami. Maka dari itu kemampuan kami mengelola konflik diri dan kecemasan diri yang diberikan oleh Roh-Mu ya Tuhan, akan sangat kami butuhkan untuk kami mampu survive dalam kehidupan kami sekarang maupun untuk masa depan kami. Jangan biarkan kami mudah untuk menjadi depresi tatkala kecemasan itu muncul. Tetapi berikanlah kami hikmat untuk mampu mengakses, menilai, merancangkan, mengevaluasi, bahkan kami berubah, menjaga sustainability kehidupan kami untuk boleh mendatangkan hasil yang baik. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami, maka kami minta Engkau buka hati anak-anak, teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu Guru, untuk menghidupi hikmat yang dari Tuhan. Karena hanya hikmatlah yang membuat kami mampu untuk melihat kecemasan sebagai alat bantu kami mengatasi tantangan, alat bantu kami untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Ajari kami untuk seperti Yakub yang berserah pada Tuhan dan akhirnya menemukan Tuhan, lalu menghadapi kecemasan itu dengan kekuatan dari Tuhan semata. Kami ingin berdoa untuk kesehatan orang tua, guru, karyawan, anak-anak, dan juga orang-orang di sekitar kami. Jaga mereka karena pandemi COVID ini memiliki begitu banyak risiko dan banyak hal yang terdampak saat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk wabah COVID-19 ini segera terlewati. Kami berdoa supaya kami mampu untuk menjalani hari-hari kebersamaan dan kemanusiaan, menjaga diri, dan saling berbagi dalam keadaan COVID ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan Bina Iman yang akan terjadi tanggal 5 sampai 6 November nanti. Berkati kegiatan ini untuk dapat meningkatkan iman kami, guru-guru, dan memperbaiki hal-hal yang kurang baik dalam diri kami, serta meningkatkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pembelajaran jarak jauh supaya lancar. Berkati setiap media wahana yang ada, dengan kesulitan-kesulitan yang ada, biarlah kami mampu untuk belajar yang terbaik. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi dari NKB 201, bait 1 dan 2 di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus.
kasih-Nya, besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Kasih dan pertolongan Tuhan melingkupi saudara. Kasih dan pemeliharaan Bapa mendatangi saudara. Kuasa Kristus menyelamatkan dan membimbing saudara. Kuasa Roh Kudus akan membuat saudara mampu untuk menghadapi kecemasan, untuk menghadapi segala ketakutan, untuk membangun logika berpikir dan perperasaan, dan menciptakan solusi dalam kehidupan saudara. Dari kini sampai selama-lamanya. Amin. BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional.